Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Dan di video kali ini aku mau share cara pembuatan selai nanas yang paling gampang dan juga praktis. Nah, buat kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya, langsung aja simak video ini hingga selesai. Nah, untuk nanasnya di sini aku hanya pakai 3 butir untuk ukuran yang sedang. Kalian juga boleh ganti dengan ukuran yang besar ya, teman-teman. Kemudian ini udah aku kupas dan aku udah buang mata nanasnya. Lalu nanas ini dipotong-potong kecil karena aku mau chopper atau aku mau blender nanasnya. Jadi tidak aku parut ya, teman-teman. Kemudian kalau nanasnya udah dipotong, lalu kita masukkan ke dalam chopper ataupun blender kalau kalian tidak punya chopper. Nah, ini nanasnya kita blender tanpa menggunakan air ya, teman-teman, karena nanas ini sudah mengandung air. Kenapa aku pakai chopper? Karena aku pengen serat dari nanasnya ini halus, karena selainya nanti mau aku pakai untuk mengoles, bukan untuk membuat nastar ya, teman-teman. Kalau nastar biasanya lebih bagus kalian parut kasar, tapi kalau untuk mengoles sebaiknya kalian gunakan selai nanas yang teksturnya itu lebih halus dan seratnya juga halus. Nah, ini nanasnya kita blender semua ya, teman-teman. Kita selesaikan dulu untuk tahap yang terakhir ini. Nah, setelah nanasnya kalian blender hingga halus, kemudian hidupkan api kompor sedang, cenderung kecil ya, teman-teman. Lalu di sini selain nanasnya aku tuang ke dalam wajan anti lengket, tapi kalau kalian tidak punya bisa pakai wajan biasa. Kemudian ini kita biarkan aja hingga air atau sari dari nanasnya ini mengering, tetapi kalian harus sesekali dibuka penutupnya supaya tidak gosong di bagian dasar dari selai nanas itu. Nah, ini airnya sudah hampir kering ya, teman-teman. Jadi ini apinya kalian kecilkan lagi sedikit dan tutup supaya sari nanasnya atau air nanasnya tidak kecipratan kemana-mana. Nah, kalau sudah kering seperti ini dan sudah tidak meletup-letup lagi, ini kita aduk, kemudian kita masak kembali hingga airnya itu lebih kering lagi ya, teman-teman. Nah, setelah air nanasnya ini kering, kemudian tambahkan gula pasir. Nah, untuk gula pasirnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kalau kalian rasa kurang manis, kalian bisa tambahkan lagi. Tetapi kalau kalian mau rasanya ini lebih sedikit manis ke asam, jadi di sini aku pakai gula pasirnya ini sebanyak 14 sendok. Tapi yang pertama tadi aku hanya masukkan 10 sendok makan dulu ya, teman-teman. Kita aduk dulu. Nah, setelah gula pasirnya kalian masukkan ke dalam selai nanas, ini harus sering-sering diaduk supaya tidak gosong. Nah, apalagi kalau kalian yang menggunakan wajan biasa ya, teman-teman, biasanya lebih cepat gosong dibandingkan kalau menggunakan wajan anti lengket. Nah, ini selainya aku aduk-aduk terus ya, teman-teman, supaya tidak gosong. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau kalian rasa selainya ini kurang manis, kalian bisa tambahkan lagi gula pasir.
Di sini aku tambahkan lagi sebanyak 4 sendok makan gula pasir ya teman-teman. Jadi total gula pasir yang aku pakai untuk membuat selai nanas sebanyak 3 butir ini untuk ukuran yang sedang adalah 14 sendok makan. Tetapi berbeda dengan nanas yang kalau kalian beli nanasnya ini sudah manis, biasanya tidak perlu menggunakan gula pasir yang terlalu banyak. Nah teman-teman, ini dia selai nanasnya udah selesai aku buat dan konsistensinya sudah pas kalau kalian buat selai nanas yang kalian gunakan untuk mengoles. Gimana teman-teman, gampang kan buatnya? Kalian bisa coba ini di rumah ya. Selamat mencoba. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.